Informasi apa yang dia ambil? Informasi emas atau informasi sampah? Atau jangan-jangan brain rot yang dia dapat? Kalau game kan selalu bisa di-reset. Kehidupan gak bisa di-reset. Ini menarik. Bukan kasih ke yang anak seneng. Kasih kepada anak yang anak butuh. Luangkanlah waktu untuk anakmu. Lo punya anak pengen kagak sih? Anak buat lo berharga kagak sih? Gitu. Iya, keluarga adalah segala-galanya. Tapi meluangkan waktu, iyalah diluangkan. Investasikan waktu. Kalau lo ngomongin investasi, lo akan mean it, benar gak? Benar kan? Cuman lihat nggak perjalanannya? Kita memberikan anak kita daya untuk membangun visi sama misi hidupnya dia sendiri. Jadi kalau dia lagi becek nih, lagi yang gitu tuh gini. Bukannya mau jadi orang kaya lo, mau jadi pelawak keren. Begitu lo bukannya mau jadi politisi lo gitu. Jadinya ngapain mereka sekolah? Bukan kewajiban lantaran teman-temannya pada sekolah, itu bukan dia. Kewajiban karena bapak ibunya bakal murka kalau dia kagak sekolah, tapi karena they need it. Nah, Bu Rati, kita mulai nih dari yang pertama. Ini saya tertarik banget dengan satu buku yang tunggu dulu, bukunya gue baca nggak nih? pasti Bu Ibu baca. Karena saya juga ter-encourage dari Ibu. Anxious Generation. Oh, that anxious generation. Yes, gitu. Jadi di buku tersebut dianggap bahwa para Gen Z ini, oh gitu, saya bawain bukunya untuk saya pamerin bukunya gitu. Dianggap itu lebih mudah, lebih tinggi anxiousnya karena memang sudah sejak dini terpapar gadget. Nah, pertanyaan awalnya Bu, apakah itu tipikal Gen Z saja atau siapapun yang memang sangat dekat dengan gadget termasuk seusia kita, saya katakan kita lah Ibu ya, spesial kita. Kita sama-sama tuwir ya. Sama-sama tuwir. Begitu ngomong istilahnya tuwir, ketahuan tuh generasinya. X. Jangan-jangan kita aja. Itu hanya spesifik memang di Gen Z saja yang lebih mudah anxious karena tertrigger oleh gadget, atau balik lagi tadi termasuk kita juga atau siapapun yang penting dekat dengan gadget. Sebetulnya ya, ini kita ngomongnya secara faktual aja. Betul. Kedekatan dengan gadget bisa memicu ansietas, kecemasan. Ya. Misalnya Mas, istrinya ketinggalan mungkin tenang, ya kan? Dia bisa pulang sendiri ya, tahu jalan mandiri. Betul. Dompet ketinggalan, kita cemas. Tapi begitu gadget kita nih, HP kita ketinggalan, waduh, apalagi ketinggalannya di istri lagi gitu ya. Cemasnya bisa pol-polan, betul kan ya? Apalagi sekarang dompet kita kan banyak pindah nih ke benda ini, betul kan ya? E-wallet apa segala macam ada di sini. Gadget, handphone kita itu menjadi bagian yang saya nyebutnya bagian dari keniscayaan diri kita. Iya. Ya bukan organ tubuh, tapi dia pokoknya nempel aja. Attachment dan kebutuhan akan benda ini menjadi mutlak. Okay. Terus kalau yang di generasi lebih muda bagaimana? Ini ada banyak faktor. Kalau kita yang adalah digital migrant, migran, karena dulu kan Mas masih ngalamin gak sih kalau bikin tugas kuliah pakai mesin tik yang diketok-ketok gitu? Enggak ya? Saya jawab masih. Serius? Masih, tapi di ujung-ujung. Oke. Di era-era karena udah. saya masih ngalamin itu yang pakai kertas karbon, pakai tip X. Ya. Nah, itu saya masih, by the way, tante umurnya 60 kan. Waduh, ya gitu. Jadi generasinya masuk ke UI aja tahun 80-an gitu kan. Jadi kan pasti lebih muda. Betul. Nah, dan betul dia langsung gitu semangat, ya kan? Itu semangat. Ya, itu untuk biarpun mukanya sangat modern, untuk menyebut diri sebagai seorang digital savvy itu jelas enggak. Ya, meskipun kalau sama anak-anak saya waktu anak-anak saya masih kecil kan saya pernah nih menjadi key opinion leader sebuah produk digital. Ya. Sama anak-anak saya dirampas lah benda itu. Kita bilang gue yang di-hire mama nih, kayaknya mama gitu. Anak-anak saya bilang, no mama, you are a woman of yesterday. Gitu. Coba buktinya mana. Jadi mereka kan bisa sangat tak cepat. Terus saya bilang, mama pakai voice recognition. This is the future technology. Gimana caranya? Anak gue namanya Renat dan saya gini, Renat tolongin mama dong gitu. That voice recognition. Jadi sebagai seorang teknologi migrant ya. Kita nggak se-attach-attachnya kita dengan benda ini, kita udah pernah punya basis yang analog yang nggak sebegitu
dependent. Oke. Kita pernah, apalagi gue anak pramuka, baca Widih. peta, baca matahari, meskipun mataharinya di mana gitu ya, Anak kan pramuka. ada gitu. Betul, ya, iya. bisa ngeliwet gitu. Anak zaman sekarang, dia masih di perut ibunya aja, dia udah sangat attached. Orang ibunya bolak-balik update dia melahirkan langsung update. Jadi benda ini menjadi bagian hidupnya dia yang coba suruh cari jalan deh. Kalau nggak pakai Google Maps, kalau nggak pakai Waze, kagak bakal nemu. Untuk apa-apa dia nanya di sini. Dan lantaran so attached dengan benda ini, dengan teknologi digital, kalau tahu konsepnya Maslow tuh, the theory of needs, kan ada 5 kan? Yang paling bawah, paling atas kan self actualization tuh. Yang paling bawah apa? Yang physical, yang basic kan? dasar ya. Makan, betul nggak? Minum, tidur, sandang, pangan, papan kan? Ini secara bercanda ditaruh tuh di bawahnya lagi, di bawah that physical need. Di bawahnya? Namanya wifi, ya kan? Itu kan ada di anak muda sekarang sehingga dia menjadi tidak punya kebutuhan seperti zaman gue dulu main layangan ya, main di got, naik sepeda, merosot di rumput, secara ruang bermainnya juga makin sempit. Mereka kan ngendon aja di kamar, diem. Nah, kediaman di kamar, terkurung di ruang yang sempit dan tidak explore kepada alam, itu memang membuat level of anxietasnya jadi tinggi. Oke. Terus kurikulum. Zaman saya dulu sekolah itu jam 11, SD itu jam 11 udah pulang. Zaman sekarang jam 4 loh anak lo baru pulang. Dari umur yang sangat muda. Emang sih main di sekolah, tapi kan belajar. Itu masuk ke dalam subconsciousness bahwa kamu dinilai berdasarkan performa akademik. Jadi bibit anxiety itu tertanam, belum lagi orang tuanya juga tadi di sekolah ngapain? Kok cuman main? Belajar apa? Kok cuman main? Kok lo seneng-seneng sih? Di rumah masih harus ngerjain PR, kerjain PR. Jadi ruang untuk bergerak, untuk eksplorasi yang heboh itu semakin terbatas. Itu membuat apa? Semakin terkurung kan, terperangkap di dalam kekerdilan emosi yang menjadi sumber anxiety. Nah, di buku itu dituliskan memang ya, lantaran kurang main sih lo, intinya begitu. Lo kurang main sih ya. Lo kurang bertemu dengan tanaman, dengan comberan, dengan pokoknya segala macam yang nature itu loh. Ya, lo kurang, dengan tidak bergerak kan juga sistem di diri kita kan juga menjadi tidak optimal. By the way Bu Ratih, mumpung inget, kalau sekarang ini antara serius sama bercanda dikit. Berarti kalau gitu gimana kalau kita anjurkan main gadgetnya di taman? Main gadgetnya di taman boleh aja. Ngaruh gitu. Gak sih? Lebih baik enggak? Enggak juga ya kayaknya. Coba gimana? Ya lucu juga sih. Terus habis gitu waktu dia di taman, dia main gadget. Tetap di attach ke gadgetnya full. Connectivity dengan sekitarnya terjadi nggak? Tetap enggak. Enggak kan? Nah itu tetap yang enggak ngaruh berarti ya, tetap aja lo kesedot sama benda ini. Itu yang kemudian bikin bukan cuman cupu ya, terus tidak kontak dengan realita dan sekitarnya, dan dia tetap terpenjara di benda ini. Betul ya? Nggak connect kan? Dan itu yang kemudian menjadi dia anxious tadi. Tadi di awal ada cupu. Apa hubungannya Bu? Kok bisa jadi cupu tuh, kenapa? Your world ada di sini. Ini memang unlimited. Betul. But only on this. Jadi kita nggak nyambung. Kamu bahkan nggak sempat tahu. Misalnya gini ya, anak gue kan di rumah doang tuh. Makanya terus saya memutuskan untuk bawa anak gue pergi main keluar gara-gara gini. Mas, enak ya pisang, kan makan pisang ya. Pisang enak ya. Makan secara mindful tuh pisang susu ya kan. Pisang dari mana? Jawaban yang benar apa? Pohon pisang kan? Anak saya nyebutnya supermarket. Dari food hall. Dia bilang gitu. Mudah-mudahan disponsorin sama food hall ya. Dari food hall. Saya bilang ini gak bener nih. Jadi dengan gadget ini dia bisa berkoneksi dengan orang di seluruh dunia dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang masih muda emang dia akan ngobrol, dia main game kan.
Saya tidak anti dengan main game karena anak gue sampai sekarang main game, gue juga main game. Tapi becoming too attached di sini sehingga jalan nyemplung got di sebelahnya ada siapa dia akan fokus saja di sini. Kan jadi cupu ya. Oke, iya. Begitu nengok temennya siapa harus ngomong sama temennya dia kagak bisa. Gimana cara memulai konversasi? Itu dia menjadi tidak ahli. Yang terjadi apa? Secara kognitif aja dipertanyakan, betul kan? Karena informasi apa yang dia ambil? Informasi emas atau informasi sampah atau jangan-jangan brain rot yang dia dapat, betul? Ya. Terus secara emosi dia juga menjadi kurang matang. Lantaran kalau game kan selalu bisa di-reset, kehidupan nggak bisa di-reset. Ini menarik. Betul. Cakep. Secara sosial dia menjadi tidak ahli berinteraksi dengan lingkungannya. Akibatnya apa? Daya empatinya juga jadi miskin. Plus realita dengan ilusi yang ada di sini itu juga bisa kagak sinkron gitu. Kan kalau kita mau lihat ya, kebanyakan baca sama kebanyakan bergaul sini saya. Kasus-kasus kriminalitas yang terjadi ada, terutama di negara yang sangat maju, yang sangat canggih itu ya. Jadi dia main game dengan misalnya jangan ditiru ya dengan nyakitin orang-orang sampai menterminasi hidup orang karena di otaknya dia udah kayak game ini nanti dapat skor berapa sudah dapat skor berapa gitu. Lantaran di sininya dia hidup itu kayak main game. Ini berarti based on data. Ini kejadiannya terjadi. Gitu. Ya. So bisa sampai sengeri itu, kalau mau yang sampai ngeri-ngeri ya bisa diomongin, tapi poinnya adalah buku itu ngingetin kita bahwa semakin kita terpaku engage to this gadget, ini kan manfaatnya sebetulnya untuk membantu supaya hidup kita lebih mudah. Betul. Tetapi bantuan itu juga membuat kita menjadi dependent. Ya. When you are dependent on many things, kamu menjadi tidak punya kemerdekaan untuk diri lo sendiri. Kalau lo nggak bisa mandiri, apa yang akan terjadi pada kamu? Cemas kan? Karena tidak berdaya kan? Ini nih yang terjadi pada generasi sekarang. Gitu. Contohnya, kalau Mas Adriano sama Nyonya nggak ada di rumah, ya kan? Kan anaknya udah gede nih saya lihat. Betul. Pulang. Lemari es ada isinya. Pulang, anaknya udah makan belum? Belum tentu. Bisa aja dia akan bilang, habis mama papa nggak ada makanan di rumah. Ketergantungan. Gitu. Iya. Padahal lemari es kalau dibuka mungkin ada tomat, ada apa, ada telur segala macam. Kenapa dia nggak bikin? Nggak tahu how to survive, how to help dirinya dia gitu. Dulu anak gue SD gue getok gitu. Coba sini buka lemari es. Ada apa? Ada telur, ada keju, ada sayur. Ayo bikin. Gimana bikinnya? Gitu. Ya ayo cuci. Itu masih SD kelas 3, kelas 4 tuh anak saya. Nah ini kan hal yang perlu diajarkan dan hanya bisa diajarkan kalau anaknya nggak lagi begini gitu. Betul kan? Betul. Nah yang berikutnya lagi, to attach with this, kan banyak orang tua yang galau ya, aduh kan katanya ahli-ahli yang model-model kayak Bu Rati begitu ya, kasihlah anak biar senang, yang anak senang. Tapi yang ini bilang bukan kasih ke yang anak senang. So I against many of my colleague, kasih kepada anak yang anak butuh. Yang anak senang, jadi bukan yang anak senang tapi yang butuh. Yang anak butuh, yang dibutuhkan apa? Disiplin. Life hygiene, betul nggak? Betul. Ya kan, pola hidup sehat. Tadi kemandirian harus dibikin untuk self help supaya apa dia berpikir. Dia tahu bahwa untuk supaya tidak kelaparan dia juga harus berdaya gitu. Jadi makanan tuh kalau di game kan makanannya muncul lah, riset makanannya muncul di situ gitu. Ini banyak ilusi yang kemudian diadopsi sama, apalagi kalau dia makin kecil dia pakainya, dia pikir realita kayak begitu. Nah ini berarti Bu Dati, ini kan paradoks ya. Yes. Saya pernah membaca bahwa tapi kan gue ngomong jelas ya. Oh jelas banget, makanya mau langsung direspon nih. Jadi ketika tadi mengatakan bahwa yang perlu diberikan adalah yang dibutuhkan, bukan yang disukai. Nah ini menjadi paradoks karena saya pernah membaca
Indonesia kelas menengahnya meningkat Bu. Di luar bahwa di beberapa tahun terakhir dunia kelas menengahnya meningkat. Yes, jadi bahkan bentuknya dunia jadi kayak begitu kan? betul. Ya, bukan lagi begini. Betul. Iya. Nah, salah satu challenge-nya adalah ketika orang-orang yang kalau bahasa sekarang pewaris perintis itu dia berhasil naik ke level ekonomi. Dia suksesor. Dia akhirnya Lanjut. bisa achieve ke posisi tertentu yang lebih baik secara ekonomi, secara karir. Nah, salah satu challenge-nya justru paradok ketika mereka mendidik anak karena akhirnya gini, gue nggak mau anak gue susah seperti gue dulu. Sehingga tadi akhirnya terjebak kepada situasi memberikan apa yang disukai. Ya. Nah, berarti tipsnya Nanti apa, anaknya Bu? jadi pasien gue kok. Aduh, jangan dong. Gini, Dari tips-tipsnya saya gimana? seneng punya pasien banyak. Seneng banget. Income kan? Betul dong. Betul pasti dong, kita Ya. realistis aja. Saya ada komisi Bu. Tapi saya, kamu mau apa? Baju Iron Man. Nah, tapi kalau datang ke saya dengan tante dan itu sehat lahir batin segala macem ya, Okta nggak butuh psikolog, tetap butuh, datang deh ke Tante Rati. Dan waktu ketemu sama Tante Rati dan ngomongnya tentang what's next, ya, how to build my future Oke. better. Oke. Gue seneng banget. Wah, itu keren. begitu. Itu berarti Iya nggak? untuk menjadi achiever, menjadi excellent. Iya, dia Oke. pasti adalah seorang achiever. Terus how to make myself better. Dan tidak sedikit orang tua juga yang datang ke saya, meskipun anaknya masih sepotel-potel gitu ya. Sepotel tuh apa sih Mbak? Sepotel. Masih kecil-kecil gitu ya, masih kotel-kotel gitu ya. Terus yang gini, tante kan sekarang manggil gue tante nih ya gini. Tante, anak gue oke nggak? Iya anak lo oke banget, bagus banget ini. Perfect gitu ya. My parenting oke nggak? Gue nggak akan pakai iya enggak oke segala macam karena when it works well, it is okay. Jadi bukan parenting harus begini kan Work saya pakar well. parenting. Jadi berarti gua karena definisinya apa? Work well itu in term of what? makanya gua akan nanya kan menjadi sangat case by case kan. Jadi Betul. saya nanya, lu ngelakuinnya kayak gimana? Yang lo terapin apa aja? Ada yang basic tuh ngikutin tahapan perkembangan itu ya, itu kan ada tuh. Oh bisa terpenuhi semuanya. Gizinya gimana, nutrisinya, betul nggak? Kan nutrisi penting banget. Betul, Orang badan harus dikasih makan, otak dikasih makan, jiwa juga harus dikasih makan, gitu kan? Stimulasinya bagaimana? Ditanya ya. Cintanya lu ke anak lo gimana? Lo sama pasangan lo gimana? Anak lo happy apa enggak? Lo happy apa enggak? It works well, go ahead. Bagaimana dia dengan teman-temannya, bergaulnya, bagaimana semuanya udah oke, excellent. So what's next? Ayo kita bikin plan, future buat dia, ya. Dengan bikin plan. Orang tua itu kan juga banyak energy saving jadinya karena dia udah tahu nanti gue mau nyekolin anak gue di UI gitu kan, dananya berapa kan ada apa tuh namanya kalau gue inflasi gitu ya, itu berapa kan bisa dihitung gitu kan. Jadi saya dari sekarang harus menginvest, bukan nabung atau mengada-adakan uang, tapi kita memang harus investasi berapa. Betul. Ya, untuk supaya ketika anak itu sampai umur sekian pendidikannya di mana, TK, SD, SMP-nya di mana, itu udah diukur. Itu yang aku lakukan dengan anak-anakku. Jadi mereka sebandel-bandelnya, mereka juga punya plan bahwa nggak ada tuh ya SD jatahnya cuma 6 tahun. Jadi harus naik kelas. Untuk bisa naik kelas nilai KKM-nya mesti nyampe. Nggak harus juara 9, mama juga dulu kagak juara gitu kan. Realistis. Jadi 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi 4 tahun, on time. Nah itu kan di plan. Termasuk gini, lu nanti mau kerja apa ya kalau anaknya udah SD kelas 6, kelas 5, kelas 6, SMP itu sangat bisa diajak ngobrol. Udah start. Bisa. One day kamu harus sendiri. Kita tuh nggak bisa jadi ATM-nya anak. Ntar dulu, ini masih di freeze dulu nih. Oke. Ini penting banget nih karena banyak banget pasti yang nggak kepikiran. Hah? Masih umur SD udah diajak ngomong kejauhan. Gue kan masih sering tuh. Kasihan biarkan dia bermain-main dia ada. Oh iya main dong, tetap. Iya betul ya kan, makanya suka dia sekolah dikotomi. Ini belum waktunya, ntar aja kalau udah SMA kelas 1 atau udah mungkin. telat. Soalnya anaknya gue nggak mau kayak pasien gue. Terus ngapain?
Sekolah dia kagak tahu kenapa dia mesti sekolah. Mama sama papa bantuin orang-orang miskin, saudara-saudara yang pada kagak becus kerja, mama papa biayain. Kenapa aku nggak boleh kayak mereka jadi lintah? Hah? Serius? Serius. Ini saya tuh pasien gak cuma 1-2 yang kayak gitu. Why your relative can be leech and me, your son gak boleh leeching? Gue mau jadi leech aja, gue gak mau ngapa-ngapain. Makanya kan penting dari umur muda udah dikasih visi hidup lo nanti ngapain. Berarti Anata, ini Anata tuh kan sama ibu begitu dateng preaching, bener gak? Lo mau kerja sama gue apa nih plan lo apa gitu. Berarti untuk umur tadi katakanlah kelas 6 SD untuk tadi mau jadi apa gimana Bu ininya? Ngobrol Tipsnya? dong. Tentu ngobrolnya nggak gini. Duduk tegak gitu. Nggak begitu. Ngobrol. Kan kita ada waktu dan ini saya senang menyebutnya sebagai investasi Mas Adri. Yes. Kebanyakan orang bilangnya meluangkan waktu. Buat saya meluangkan waktu itu terlalu receh ya? Terlalu receh. Iya. Ya masa orang yang kita cintai kita luangkan sih? Wah ini keren banget nih. Bener gak sih? Berarti penggunaan term sesuatu yang besar lah ya. Kan banyak orang apalah arti sebuah kata, tapi ini gak begitu dong, keren nih. Luangkanlah waktu untuk anakmu. Lo punya anak pengen kagak sih? Anak buat lo berharga kagak sih? Gitu. Iya, keluarga adalah segala-galanya, tapi meluangkan waktu, iyalah diluangkan. Investasikan waktu. Kalau lo ngomongin investasi, lo akan mean it, bener nggak? Oke. Bener kan? Beda. Apalagi Anda motivator, betul nggak? Waduh, Impact, insight, entertaining. Gue baca deh langsung. Peak performance, investasi. Yeah. Di investasi kan kita akan ngitung. Dan kita akan mengupayakan dia berbuah. Emang kita mau investasi bodong? Kan kagak. Yes, Jadi agree. investasikan. Nah, investasi waktu untuk bareng-bareng sama orang yang paling lo cintain. Siapa? Pasangan lo, anak lo, bener kan? Investasikan itu. Bu, sibuk banget. Alah bohong. Semua orang sama Tuhan dikasih waktu 24 jam sehari. Sama, kagak ada yang lebih, kagak ada yang kurang. Artinya manage waktu lo, bisa manage anak buah, bisa manage kerjaan, masa gak bisa manage waktu lo sendiri? Waduh, so that's a bullshit. Bener gak? Iya. Manage your time. Pasti lo. So make a commitment with that. Misalnya saya dan keluarga saya, I invest my time for breakfast. Karena kalau udah siang kan kita mencar. Betul. And for dinner. Nah, waktu breakfast terburu-buru kan, gue akan bangun lebih pagi dan gue sama suami gue kompak banget untuk waktu anak-anak masih kecil ya. Lu yang bangunin, make sure mereka mandi, gue siapin breakfast buat kita, gue siapin sangu buat kita sama anak-anak. Gue nih sama laki gue dan anak-anak gue sampai sekarang meskipun kami mampu sih jajan, ya, tapi kami tetap nyangu, gitu loh, ya. Bukannya cipe, bukannya pelit, tapi memang pokoknya kita nyangu aja lah gitu. Ini kan apa ya, kesederhanaan ya, attitude kesederhanaan. Nah, terus waktu invest ngobrol, mama sama papa bukan ATM kamu, kan mama nanti bisa beli duit di ATM, iya, tapi bukan ATM kamu. Kamu sampai umur 23 masih akan disupport sama mama papa, dan ini bukan satu kali konversasi, investasi yang dilakukan berulang-ulang sampai nancep di kepalanya dua anak gue dan anak gue 2 laki. Sangat mandiri, bukan juara-juara, tapi saya bangga jadi ibu mereka dan saya bangga sama mereka, ya. Terus udah gitu kan sambil ngobrol dan saya nanya, nanti kalau udah umur 23 kan harus bisa menghidupi diri kamu sendiri, harus punya duit dong. Kamu kerja apa sih? Anak saya yang nomor 2 bilangnya mau jadi pelawak. Dan saya bilang, boleh bapak, kerjaan apa itu? Semua kerjaan yang halal, legal, diberkatin sama Tuhan. Ya. Mama support, good jadi pelawak. Yang kakaknya saya mau jadi inventor karena dia cita-citanya kayak mau jadi seperti Walt Disney. Kan cita-cita, namanya juga anak SD. Betul. Ya kita doanya Tuhan, ya Allah mudah-mudahan dijabah, mudah-mudahan dikabulkan. Bener dong, kan ke orang tua ya. Terus pertanyaannya adalah, untuk bisa jadikan pekerjaan, mau tinggalnya di mana? Mereka ngomong mau tinggal di mana, kita amin, kita lihat. Yang kecil mau tinggal di New York. New York tuh di mana? New York gede, bos. Ada daerah Bronx, daerah Queens, daerah Manhattan, lu mau yang di mana? Tentu kan mereka ngambil yang bagus dan gak ada anak yang mau lebih miskin dari orang tuanya kan? Betul. Nah,
Untuk itu butuh biaya. Kamu mau kerja apa? Karena masih SD. Anak saya mau jadi pelawak. Oh bagus, pelawak yang kayak gimana? Ayo kita Google. Bu, once again to make sure. Ini umur SD udah saya explore ini. Iya. Saya yakin teman-teman mostly masih belum ngeh bahwa really? Iya, kan mereka ngarang. Kenapa mau jadi pelawak? Karena buat dia yang kagak usah belajar, gak usah ngerjain PR, gak usah bikin matematika, gitu kan? Oke. Ya kan? Tadi lanjut Google. Dasarnya gara-gara ada pasien gue, saya mau jadi pemain band. Bapak dan ibunya ekonom. Berantem, terus gue gini, apa ya? Gitu. Pokoknya singkat cerita itu berhasil. Gue terapin dong di anak gue, gitu kan? Oke. Terus kita Google deh. Dia Google. Saya sambil deg-degan karena begitu anak meng-Google kan dia bisa buka yang macam-macam. Jadi Google sambil gue pantau, gue lihat historinya, ngelihatnya apa aja. Nggak masuk ke yang pornografi. Gue bilang ya Tuhan terima kasih gitu. Nah, ketika dia SMP kelas 1, dia bilang ke gue gini, Mama bener, pelawak ada banyak, tapi aku mau yang bisa terkenal dunia. Oh keren kalau gitu. Kalau gitu kamu mesti jadi pelawak yang international. Dan kalau international, the culture in the world yang ngatur Amerika, budayanya budaya Amerika, pelajarin pelawak-pelawak di sono. Wah, keren. Terus SMP tuh dia Google, terus dia liatin tuh lawakan-lawakannya, terus dia bilang aku paling suka sama Conan, Mam. Gitu ya. Dan ternyata pelawak yang hebat nih dia kelas 1 SMP. Ya masih pakai celana biru pendek gitu. Ternyata Mama pelawak yang hebat itu yang bisa bring economic and political issue on the table. Emang lo ngerti apa? Ngerti. Terus dia cerita lawakannya ya dengan kacamatanya anak kelas 1 SMP ya. Iya. Oh ya. Ayo kita Google lagi, belajar lagi gitu. Jadi sorry dia nggak ngambil pelawak yang di sini. Dia maunya yang Amerika. Bisnisnya kayak gimana? Dengan kacamata anak SMP. Anak-anak itu tuh pinter tahu. Nah, terus pada suatu hari dia bilang ini, Mama, ternyata education is important. Kalau bisa kayak begitu, kok bisa nyakut? Conan itu dari Harvard, Mama. Harvard tuh sekolah apa, Mas? Terus dia terangin. Jadi kan gue gini, ya Tuhan terima kasih, kagak usah gue suruh belajar, anak gue udah belajar sendiri. Tapi aku nggak mau masuk IPA. Oke. Apa? IPS aja cukup, karena aku mau sekolahnya ngambil hukum atau political science. Dan sekolahlah anak gue political science. Sekarang terus dia ngambil S2-nya bisnis, udah lulus, dia udah kerja ya. Cuman lihat nggak perjalanannya? Kita memberikan anak kita daya untuk membangun visi sama misi hidupnya dia sendiri. Jadi kalau dia lagi becek nih, lagi yang gitu tuh gini, bukannya mau jadi orang kaya lo, mau jadi pelawak keren. Begitu lo bukannya mau jadi politisi lo gitu. Ya kerjain tugasnya. Saya nggak perlu mereka jalan sendiri. Gitu karena punya visi misi dan mereka ngerti jadinya ngapain mereka sekolah. Bukan kewajiban lantaran teman-temannya pada sekolah, itu bukan dia. Kewajiban karena bapak ibunya bakal murka kalau dia kagak sekolah, tapi karena they need it. Wah, ini masih di-explore nih, Bu. Gitu. Tapi gue kalau ngomong suka berapi-api kagak ada remnya ya. Koma. Bagus. Jadi gue ngerem dulu deh. Berarti mulai umur berapa percakapan tentang visi misi masa depan menjadi apa? Kan tadi balik lagi, banyak awam, even saya merasa kamu gak diajak ngomong gitu sama bapak kamu ya? Lu. Iya, gara-gara gue tau lo gak diajak ngomong gitu sama bapak lu. Untung sama Tante Ratih lu. Ya, nggak sedalam itu karena tadi berpikirnya, nanti takutnya terbebani justru. Iya, kecil. Enggak, tetep main. Aduh, anak saya itu adalah laki-laki bandel-bandel yang kalau saya tanya ya lagi berisik, aduh tenang dong, mama kagak bisa mikir, what are you sih, my son or monkey, dan mereka bilang monkeys, jadi gue adalah ibu monkey. Bandel, tetep ya, main. Starting usia berapa percakapan mau jadi apa, gimana caranya, seperti apa? Sebetulnya dari kecil ya, saya ingat Renard, itu yang tadi Rafael, anak saya yang nomor 2, sekarang dia tinggal di Greenfield di South Carolina di US karena saya tetap orang Indonesia diaspora tapi saya mau kerja di sini dia bilang dan dia kerja ya
barusan dapat promosi, I'm so happy gitu ya. Nggak minta duit sama mamanya. Kemarin gue minta apa, terus mama ganti, alah udah nggak usah, terus gue ganti banyak banget gantinya gitu. Saya bilang ini, kamu gitu deh gitu. Nah, yang kakaknya si Renat, apa tuh namanya? Tadi gue mau ngomong apa tentang si Renat? Kakaknya pulang ke sini, terus dia kan sangat suka animation yang tadinya mau jadi kayak Walt Disney gitu. Terus dia bikin animation company, namanya Plupi Animation. Dia mempekerjakan teman-temannya dia untuk bikin animation yang hand drawn, yang digambar dengan tangan, dan itu kan menyenangkan. Nah, sejak kapan? Tuh, Bu? Waktu si Renat masih kecil ya, umurnya 1,5 tahun kan udah bisa bicara ya, masih gambar coret-coret, megang aja masih kayak begini kan, motorik kasar ya. Nah, terus kita nanya, Renat kalau udah gede mau jadi apa? Tahu nggak anak saya bilangnya apa? Mau jadi aeroplane. Pesawat? Kan anak 1,5 tahun. Mau jadi aeroplane. Bapaknya, what? Oh hebat. Saya bilang begitu. Kenapa Renat mau jadi aeroplane? Biar bisa bonceng papa. Jadi papahnya bisa bonceng dia pergi kemana-mana. Bagus kan? Iya kan? Anak 1 tahun. Itu kan nanya kapan kan? Berarti what, why tadi ya? Iya. Apa, why, terus apa? Terus mama gak mau ketinggalan dong, mama kan kompetitif. Kok papa aja? Kompetitif. Mama gimana? Terus dia diem. Kalau gitu aku jadi train aja. Bisa bonceng papa mama. Iya, gitu iya, kan? Itu dari kecil. Oke. Ya. Terus waktu kecil seperti anak-anak pada umumnya, anak gue susah makan. Picky. Gimana caranya? Banyak pakar, teman-teman gue bilang kasih yang anak suka. Ya, tadi lagi tuh nanti kalau anaknya ya kalau nggak mau makan biarin aja. Nanti kalau lapar minta. Saya adalah psikolog, saya jago tumbuh kembang. Saya percaya stimulasi itu akan membentuk behavior, bener nggak? Membentuk mindset. Kalau kagak pernah dikasih stimulusnya, lama-lama anak menghayati lapar adalah normal. Makin kagak makan dong. Jadi ibunya ini konsisten jam makan, pagi, siang, sore, snack, apa yang harus dikasih, yang penting anaknya cicip dan rutin. Konsisten. Ya. Itu kan terbentuk di anak. Nah, supaya mereka punya inner motivation. Jadi kalau nonton, saya suka nonton acara masak-masak. Dulu ada tante-tante cantik banget namanya Nigella. Ya, acara TV-nya Nigella Bites. Jadi kalau mau tidur kita nonton, ya either karena tantenya cantik, susunya besar gitu ya, orang Itali gitu ya. Masaknya juga kelihatannya gampang. Nontonlah kami dengan anak-anak, kan bapaknya kan kalau kerja pulangnya malam ya, udah menjelang tidur. Jam 8 tuh lampu semua udah dimatiin, kita nonton di kamar, anak saya pada gini. Karena kelihatannya gampang banget, dan kalau tantenya tuh makan kan enak banget. Terus saya tinggal bilang, besok malam kita mau makan apa? Bikin itu yuk. Stimulasi kan? Betul. Membentuk perilaku. Berarti dikondisikan. Yes. Jadi terus makan, ya kan? Makan, pergilah kami mampir ke supermarket. Kalau weekend ke pasar milih tomat, itu diajarin dari anak-anak saya masih TK. Milih tomat yang bagus kayak begini, timun kayak begini. Namanya apa? Experiential learning. Gitu ya, ngerapiin tempat tidur. Saya pernah dilaporin sama anak saya, aku laporin ke Merdeka Sirait. Dilaporin, kenapa bang? Mama melakukan perbudakan anak, katanya begitu. Sama mama diapain? Disuruh beresin kamar tidur om, gitu. Perbudakan anak. Ya Bang Aris ya ketawa-ketawa aja. Iya nanti mama om panggil ya, gitu. Tapi itu kan adalah bagaimana anak bekerja dan melakukan. Anak saya yang tadinya pengen jadi train, aeroplane sama train, bilang saya nanti mau jadi tukang masak aja. Saya bilang bagus,
adiknya juga, aku juga mau. Bagus. Jadi kalau lagi makan malam tuh di rumah, mereka taruh serbet di sini, terus how are you sir? Gitu ke bapaknya. Lucu kan? Kayak gitu tuh yang menjadi bagian dari investasi waktu kita sama anak. Investasi waktu. Anak ada motivasi untuk makan, anak ikut terlibat di menyiapkan makan, anak mendapatkan apresiasi dari yang dia lakukan, jadi berbuat, ya kan? Terus kemudian makin besar sambil ngobrol ada banyak insight yang saya dapat dari mereka dan mereka juga dapat dari kita. Dan bukankah nilai itu kemudian menjadi bertumbuh secara indah lantaran kita nggak usah kayak begitu. Gitu nyambung sendiri. Bare minimum, milih pasangan, bare minimum buat apa itu ya secara santai dilakukan. Ya kalau mereka bandel ya saya jewer lah. Iya. Wah ini asik banget Ibu Rati. Pertama nih insight yang saya dapatkan, saya yakin teman-teman juga dapatkan tadi ketika. Padahal gue sambil ngedongeng doang ya. Oh iya, ketika meluangkan waktu. Compare to investment. Itu udah beda banget. Ketika kita pakai kata investment, ini akan lebih serius. Analytical thinking kita lebih explore, compare. Yang terbaik, resiko lebih dipastikan. Tapi kalau meluangkan, ya udah namanya juga seadanya. Meluangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi tadi saya atau banyak orang underestimate tentang anak kecil sehingga entar aja deh kayaknya omongan ini keberatan kali ya. Nggak nyampe, entar aja deh SMP, entar aja deh. Wah ternyata anak-anak saya dari kecil ikut kami ke kantor, ikut saya kerja, ikut bapaknya kerja. Berarti situasi ini ibu lagi mengkondisikan apa, stimulus apa mungkin sekalian sharing? Di satu ya, saya kan ibu-ibu, saya adalah ibu dan saya sangat happy dan bangga dengan saya adalah ibu. Maksudnya gimana Bu? Gue tuh untuk jadi ibu nunggunya 10 tahun Nek. Jadi begitu anak-anak datang saya sangat happy jadi ibu meskipun capek. Tapi saya sangat bangga. Nah ibu itu kan ada anaknya. Jadi anaknya gue tenteng lah kemana-mana. Termasuk meeting. Bahasanya tenteng ya? Gue tenteng. Kemana-mana 2 ya. Ada suster gak ada suster mau dinas kemanapun juga anak-anak saya libatkan. Dan saya bilang kamu jadi asisten mama ya. Padahal yang diurusin sama dia adalah barangnya dia sendiri. Tolongin mama ya. Dan jagoan-jagoan itu akan dengan gagah megangin mamahnya. Dan gue bilang jagain mamanya biar mamanya gak hilang gitu. Padahal sebenarnya supaya dia gak lari-lari di airport nanti anak gue hilang gue pusing gitu ya. Jadi dia ikut dan dia menjadi punya insight dan punya empati bahwa uang yang digunakan itu bukan datang dari ATM. Itu adalah hasil kerja. Gimana ibu menyampaikannya secara kan dia lihat nggak perlu ada ini penegasan atau ngalir aja. Ini kita kerja dan dari kerjaan ini mama dapat uang. Uangnya mama chip in sama papa kan sama-sama untuk kita hidup. Dan sebagai asisten gue dia kan dapat gaji untuk ngerapin mainannya. Gajinya nanti boleh boleh buat jajan. Jadi dari kecil mereka udah paham nilai uang ya. Mama mau. Ini kan sekarang saya ditemenin sama Ananta. Tapi dulu waktu mereka masih kecil, saya kan punya acara TV sendiri, radio sendiri gitu ya. Anak-anak saya yang ikut jadi saya, temenin mama, asistennya mama. Jadi mama siaran pagi, ya dulu di O Channel, anak saya ikut menjadi chaperone-nya saya, jagain saya, mencetin lift, megangin tangan saya, sampai saya di make up dia duduk, nanti mama ini ya waktu mama siaran kamu duduknya di situ ya, gitu. Saya lagi perscon, anak saya akan di depan saya sambil main game, sambil dia tapi tidak berisik karena dia tahu mamanya lagi kerja. Meskipun begitu ditanya sama wartawan gitu, mama kamu gimana? My mom, she is crazy. Aduh, merusak reputasi mama. Tapi ini adalah bagian dari dinamika mereka tahu ibunya bekerja. Dan jadi lebih aman kan? Dijagain sama anaknya sendiri. Kan om girang, om senang gitu kan jadi dia ada anaknya gitu kan. Suami juga lebih tenang karena tahu bahwa ada 2 jagoan jagain istrinya gitu. Gitu. Siap. Nah Bu tadi ada statement juga tentang kemandirian. Nggak harus juara lah segala macam, yang penting mandiri. Apa statement itu memberikan suatu fundamental bahwa mandiri itu memang yang paling
utama atau salah satu yang utama or what? Salah satu dari banyak. Jadi ada 3 hal fondasi ya. Ini kita mau ngomongin mental health jadi ngomongin pendidikan anak nih. Ya tapi kan mental health, kelihatan mental gue health kan. Healthy kan gitu. Jadi ada 3 fondasi utama ya. Yang saya dan suami saya, dan ini juga diturunkan dari keluarga, value keluarga kepada anak-anak. Anak lain ya terserah lah. Tapi di anak-anak kami. Nomor 1 adalah jujur. Jujur. Integritas, ya. Dan kalau anak saya bilang abis takut mamah marah, kan biasanya anak-anak nggak ngomong apa adanya karena takut dimarahin. Betul, common banget tuh. Jadi try. Dan untuk itu saya harus konsekuen. Dia ngomong apapun juga, gue kagak marah. Oke, meskipun pengen ngebejek-bejek gitu, itu adalah me with myself regulate my emotion. Supaya outputnya tidak menghancurkan ke dalam maupun keluar. Diregulasi. Masa gue psikologis kagak bisa regulasi emosi gitu kan. Betul. Ini mental health, kita ngomongin mental health. Nah, jujur. Jadi anak-anak sampai sekarang mereka tidak berbohong. Memang kemudian diajarin tentang diplomasi dan sebagainya. Dari kecil integritas itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah mau kerja. There is no free lunch. Kagak ada makan siang gratis. Makan siang itu harus diupayakan. Bahasanya gimana Bu? Bahasa ini ditanamkannya gimana? Harus kerja. Jadi kalau mereka mau makan, ingat nggak yang tadi saya cerita? Kalau saya pulang sore capek, terus anak saya di rumah main game doang, terus saya tanya udah makan belum? Belum, nggak ada makanan. Why? Mama belum pulang, jadi aku nggak makan. Itu kan bisa kena sembur sama saya. SP1 Bu ya. Lihat sini sayang, gue nggak begitu, tapi gue ya Tuhan berilah supaya mulutku lembut meskipun silet gitu ya. Sini turun dulu, nggak mau tetap main game, gue unplug. Saya nggak gitu nggak, tapi saya unplug. Langsung real action ya. Mampus kan. Sini. Coba buka lemari, sayang buka lemari, ada apa? Bisa makan apa gitu. Oh itu kerja itu dia. Yes. Jadi untuk makanan yang lo makan, lo kerja. Rice cooker ada kan, beras ada. Kalaupun tidak ada, telepon. Mama kagak ada beras, mama saya mau makan apa? Buka, ada kornet, ada sarden, ada garam, ada apa. You can do something. Pernah suatu hari saya pulang, dapur saya bau gosong, keju gosong. Terus saya lihat anak saya gini, mama aku masak. Wah hebat, masak. Aku bikin cheese goreng. Terus gue hebat, enak mama, enak. Gue lihat dong, kan kadang-kadang kita juga beli ya keju yang agak mahal dong ya kan, untuk dessert. Jadi keju mahal-mahal gue digoreng sama anak gue. Tapi harus konsisten kan. Itu loh, no freelance tuh ada di situ. Ya termasuk yang saya ajakin nonton Tante Nigella yang bikin makanan ini gitu. Kami bisa bikin pasta sendiri kok. Kami bisa bikin pizza sendiri from scratch. Sehingga waktu anak-anak saya kuliah di Amerika, sementara orang lain pada bilang, "Bu, anak saya bisa hidup nggak ya?" Anak saya bisa. Kalau saya nggak ada pembantu, we are fine. Karena 2 laki-laki itu akan otomatis udah terbiasa ngurusin dirinya dia sendiri. Ya, nyuci, nyepel, bersih-bersih kamarnya. Ya meskipun tidak serapi kalau mbak yang narik atau mama yang rapin, tapi they can. Di Amerika mereka masak. Terus dengan bangga bilang, aku bikin Indonesian gathering karena dia satu-satunya yang kakak ya Renat kan satu-satunya mahasiswa Indonesia di University of South Carolina di batch-nya dia. Gimana caranya mas? Aku undang makan, semua orang seneng makan mama. Ini kan sebetulnya hal yang ada di rumah karena makan adalah peristiwa sosial. Makan adalah investasi emosi. Makan adalah perayaan pertemuan. Betul kan? Saya terinspirasi oleh Prof. Komarudin Hidayat, sahabat saya. Rati, makan adalah sebuah perayaan. Oh bener juga ya, semuanya kita akan di meja makan. Lihat aja kalau di Italia makan tuh lama banget, semua orang wah lama. Di rumah kami juga begitu. Jadi bukan makan set udah bubar, enggak, makan kita akan makan investasi diri kita untuk bersama-sama ngobrol gitu. Keren. Terus anak saya, gimana caranya? I cook from scratch.
Kan mama bawain bumbu nih. Aku bikinnya dari awal. Kamu bikin apa sih? Terong balado, telur balado. Orang-orang bule di sini pada, wow, Indonesian food gitu. Terus kamu puterin musik nggak? Puterin mama dangdut koplo. Lucu lah. Tapi terus dia jadi punya banyak teman. Oke. Nah yang ketiga apa tadi Bu? Jujur. Jujur. Kerja. Mau kerja. Yes. Ya kan banyak orang yang mau kerja tuh, termasuk pasien gue yang leech. Yang ketiga adalah respect elder, menghormati orang tua. Kenapa itu masuk ke dalam top 3? Why? Lo bisa pintar banget, lo bisa kaya banget, tapi kalau lo nggak menghormati orang tua lo tuh siapa sih? Respect elder, ya, menghormati asal usul lo, menghormati leluhur lo. Itu kan bagaimana kita juga akan menjaga legacy kehormatan keluarga. Negeri. Jadi anak saya dulu pernah dibilang gini, karena base utamanya mereka berkomunikasi kan menggunakan bahasa Inggris ya. Saya menyiapkan mereka untuk menjadi global citizen. Jadi bahasa utamanya bahasa Inggris, bahasa ibunya tetap bahasa Indonesia campur Jawa. Gue kan orang Jawa, bukannya orang Palembang gitu ya. Terus saya dibilangin, nanti anak-anak kamu tidak nasionalis. Oke. Kan ada nih polemik di situ. Enggak, anak gue sangat nasionalis. Anak lo nggak nasionalis, orang bahasa utamanya bahasa Inggris. Nah. Terus tahu nggak jawaban gue apa? Anak gue nasionalis, mungkin lebih nasionalis dari anak lo. Nah, apa dia definisinya apa? Kenapa begitu? Karena ibunya gue. Oke. Gue nasionalis, anak gue pakai bahasa Inggris nasionalis. Yang tadi saya sebutkan, mama, saya tinggal di sini karena saya lebih nyambung untuk bekerja di sini. Saya akan menjadi bagian dari diaspora. Saya tetap Indonesia. Jadi anak gue kemana-mana merah putih. Gitu. Oke. Gitu kan? Yes. Berikutnya nih Bu Rati. Salah satu skill yang saya suka kutip itu dari World Economic Forum, ada top 10 skill. Nah, skillnya ini resilience, stress tolerance, dan flexibility. Itu sebagai satu skill yang digabungkan. Flexibility itu adalah masuk bagaimana kita adaptif terhadap perubahan ya. Betul. Fuka, bani, whatsoever itu namanya. Benar. Pokoknya kita juggling. Yes. Dan itu baru masuk, termasuk tadi dalam satu skill yang tergabung. Resilient, flexibility, sama stress tolerance. Dan di tahun-tahun sebelumnya itu belum masuk. Itu di tahun 2025 masuk dari World Economic Forum. Menurut Ibu, apa Bu? Kenapa ya kok itu masuk gitu kan? Nah iya, kenapa secara spesifik? Kalau kita dengar manajemen stres memang udah sering sih, dari zaman dulu udah kita sering dengar. Tapi sampai masuk jadi top 10 skill di luar skill programming, leadership yang memang itu skill everlasting. Tapi kenapa? Ini masuknya kan ke soft skill banget ya. Betul. Mas Adriano, kita sering dengar lah ya, dan saya yakin Mas Adriano ya, apalagi sebagai pakar komunikasi, memotivasi orang untuk bertumbuh, jadi coach ya, pelajarin lu. Ya, itu kan sangat paham bahwa kita hidup, udah sering deh denger ini yang VUCA tuh, volatile. Oh iya, uncertainty. Gitu. Terus ada lagi istilah baru BANI, BANI, brittle, A-nya apa? Coba lo contek, ya cari aja lah BANI apa gitu ya. Terus pokoknya intinya membuat kita sangat mudah untuk insecure. Dulu ada siapa sih namanya, Kravitz ya, tulis buku tentang freakonomic. All that makes you freak out actually it can be monetized. Ya, jadi kan ada banyak nih yang masih ingat nggak bukunya itu? Tapi ini kesimpulan dari gua. Jadi kecemasan itu kan bagian dari bisnis. Lo kalau lo harus cemas dong biar jadi pasien gua gitu. Gitu kan ya. Lo harus harus aware dengan your self conscious, mental health. So it's becoming a super issue nowadays. Apalagi yang tadi udah saya jelasin, makin lama kan ruang gerak kita makin terbatas. Kita makin sempit ya. Sangat global karena unlimited di dunia maya, tapi kan realitanya kita cuma ada di sini-sini aja, kan cupu, jadi insecure, jadi anxious. Ya. Padahal realita dunia VUCA and BANI, ya. Terus mesti gimana?
Kalau orang anxious, dia kan menjadi sulit untuk bisa berhadapan even with normal stress. Lu bangun tidur aja lu udah stres kok. Oh iya. Kerjaan gue apa nih, bakal ketemu sama Bu Ratih nih, stres loh. Ya kan? Iya. Terus udah gitu, ini belahan rambut gue ke kiri ke kanan, poninya masih gimana? Aduh ada uban di sini, stres loh. Mah siapin makan apa? Aku belum, aku baru bangun tidur, stres loh. Aduh mampus nih macet, stres loh. Jadi stres kan ada range-nya, dari yang sangat cemen sampai yang sangat berat. Iya. Nah, dibutuhkan daya untuk bisa dealing with stress. Artinya bukan stresnya ditolak, bukan toxic positivity, ya, bukan dipositif-positifin atau in denial dengan stres, tapi kita bisa mengidentify stres, and then we can deal with it, and then we can know ini stresnya almost unbearable, so we need expert to help. Betul kan? Itu yang tolerance, stress tolerance. Betul ya. In a normal daily life. Faktanya Fuka and Bani bikin level of stressnya makin besar. The uncertainty, demo kemarin berapa banyak yang stres, cry for help, ya kan? Saya ada di tim ahlinya kelompok kerja kesehatan jiwanya Kemenkes, yang ikut membantu Kemenkes untuk menghidupkan Healing 119 untuk pencegahan bunuh diri. Nah, gimana tuh Bu? Datanya gimana tuh? Jadi ini menjawab itu tadi ya. Karena pemerintah, gue bukan orang pemerintah ya Nek, gitu ya. Gue adalah independen, orang independen, pihak independen yang diminta untuk membantu. Jadi pemerintah tuh care dengan masyarakat. Jadi butuh kan saluran, apalagi yang udah di ujung putus asa untuk bisa dicegah lah tindakan-tindakan fatalnya. Makanya yang Healing 119 nanti gue cerita ya. Nah, kok banyak ya yang ngisi. Terus kalau dari hasil screening secara nasional banyak banget tuh yang warnanya kalau hijau sehat, kuning dia ada coping mechanism, orange sampai merah, hitam itu yang udah fatal gitu ya. Kok yang orange sama merah banyak banget, ada apa? Ini karena orang self aware atau orang memang kondisinya sangat stres. Nah, itu dia. Tapi ini kan dilihat nih sama pemerintah. Jadi dibikin outlet nih. Ya psikolog klinis jumlahnya, kuotanya harus dipenuhin. Nah ini ada PR nih antara organisasi yang satu, perguruan tinggi, supaya ini pemerintah bisa didukung lah gitu ya. Untuk masyarakat. Nah ada banyak kemudian saluran-saluran psikoedukasi yang kemarin juga baru dilakukan oleh IPK Indonesia ya, secara bebas untuk masyarakat siapapun juga untuk ikut, untuk bisa coping, membangun coping mechanism berhadapan sama stresnya. Why? Karena ketika daya untuk stress toleransinya naik, artinya kita menjadi lebih tangguh kan? Yes. Kalau kita lebih tangguh, kita lebih resilient. Nah, resilient tuh apa? Resiliency, ini stres sudah, resiliency kalau enggak diolah nanti burnout ya jadi pasien UGD deh gitu ya kan gitu ya. Nah, resiliency adalah daya untuk bisa pulih kembali dari kondisi yang enggak enak. Kondisi yang tidak menguntungkan. Dan daya untuk pulih itu sebetulnya sudah ada wired in ourselves. Tuhan yang bikin Nek. Jadi kalau ada luka didiemin aja kan dia akan menyembuh. Itu kan daya resiliensi. Cuman kalau luka psikologis gimana? Taunya dari mana? Nah, resiliensi itu artinya lo gak usah macem-macem, lo kagak usah mabok, lo udah kagak usah pakai obat bius, lo kagak usah nyayat-nyayat diri lo. Allah memberikan daya itu dalam diri lo. Nah, butuh nggak konsultasi sama Tante Rati dan teman-teman? Nah, gimana tuh? Oh iya dong, please, supaya makin mantep kan, gitu ya. Kan beda ya kalau ketemu kayak manjat gunung ada pemandu, pemandu gunungnya, kan lebih aman, lebih safe. Sendiri bisa nggak? Bisa sih, lebih susah aja. Bener nggak? Cuman itu bedanya. Secara prinsipnya bisa. Secara prinsipnya bisa. Nah, kalau saya mau melakukan sendiri, insya Allah, alhamdulillah banget kalau bisa dibantu sama pakar Tante Rati dan teman-temannya, iya, gitu. Emang kita ada buat ngebantu ya. Lalu modalnya apa ya Tante? 3I. 3I, yes. Ya. Kalau sama gue tambahin satu lagi. Jadi gue ngomong yang 3 dulu. Satu, kita balik kepada hakikatnya kita nih siapa.
I am. I am. Siapa gue ya? Bener ya. Kok gue lupa ya gue siapa? Orang kita bisa berteman sama banyak orang, sama diri sendiri kita kagak. Oke. Siapa lu? Saya Ratih, saya perempuan. Ya. Terus saya psikolog. Kenalin aja diri kamu. Berapa banyak orang kalau saya tanya, coba tulis dong sebanyak-banyaknya tentang diri lo yang lo tahu. Saya kasih waktu 2 menit. Semakin tua orang, semakin dikit jawabannya. Jadi sampai nanya, ini lucu ya, makin tua makin gak tahu diri kali ya. Nangkap gak? Iya. Kalau anak muda tulis, saya ini banyak banget, bisa 20. Wow, luar biasa gitu. Jadi baliklah kepada hakikatnya. Kita ini kan makhluk ciptaan Allah yang sangat berharga. Lu siapa? Kenalin diri lo. Yang kedua, I kedua adalah I have. Lu punya apa? Okay. Kita lupa, kita ngelihatnya, aduh kita nggak punya Rolex, kita nggak punya apa itu jam itu, kita nggak punya mobil ini, kita nggak punya, kita pikir yang lo punya apa sih? Kuping punya sempurna, ya kan, bisa mendengar. Lupa kan lo punya kuping, paru-paru lo punya. Gue ini kan COVID survivor. Gue tahu tuh yang namanya paru-parunya putih semua kayak gimana, kagak bisa nafas nek, ya kan? Sampai disemprot oksigen, paru-parunya kagak terima oksigen. Lo punya paru-paru sehat, punya kan? Punya mata berfungsi. Berapa banyak teman kita yang tunanetra? Betul kan? Lo punya apa? Lo punya kesempatan, lo punya keluarga, lo punya hidup lo. Appreciate itu. Terus yang ketiga, I can. Lu bisa apa? Bisa jalan, bisa nafas, bisa bangun tidur, bisa makan. Jadi dari semua kesadaran lo tentang your mental health, I am, I have, I can, itu kan menjadi sumber yang Tuhan Allah udah kasih di diri lo untuk lo gak jadi lebay, meromantisir masalah-masalah gangguan-gangguan lo. Gue bukannya tidak memvalidasi, tapi please appreciate that. Iya. Oke? Bu Ratih. Ini penting loh saya dulu kan. 3-nya udah dulu. Nanti satu lagi tapi takut lupa. Tadi ada kata-kata soalnya ini meromantisir. Berarti artinya memang ada kenikmatan ketika kita meromantisir atas suatu masalah. Iya. Nah, salahnya siapa? Salah kita sendiri. Gini. Maksud itu apakah suatu yang alami atau artinya orang punya itu bukan alami, itu manusiawi lah. Oke. Manusiawi. Manusiawi. Emang binatang bisa meromantisir? Gue sih nggak ngerti karena gue kagak. Karena gue kagak bisa ngobrol. Oke, berarti kalau misalnya minta saran, bahasanya beda. Misalnya Bu Ratih, berarti baiknya apakah saya mengizinkan diri untuk ada waktu untuk meromantisir dulu sebagai bagian manusiawi, atau kalau memang nggak perlu nggak usah, atau nggak apa-apa diromantisir. Gini lah. Kamu sama istri kamu kawin udah begitu lama, lihat aja anaknya udah segede itu ya. Kadang-kadang relasinya anyep kan, bener nggak? Semuanya udah by as it is, as is deh, gitu kan? Udah membuat kita cenderung take for granted. Udahlah pasti baik-baik aja. Aduh, ya ngalir aja gitu ya, jalan kan? aja, betul. Udah nggak bohong, gue ngomong di depan istri lo. Aduh. Ya kan? Nah, kan supaya ada spark of sensation, ya kan? Of emotion, supaya ada yang bangun gitu di diri kita. Kita romantisir dong. I see. Benar kan? Iya. Kamu tadi dengerin Bu Ratih, kamu kelihatannya seneng banget ya. Kamu kelihatan cantik loh. Aku dengan ekor mataku, aku melihat wajahmu. Aduh. Ya, gitu. Ngerti gak sih lo? Ngomong nanti sama bini lo. Tolong. Ya, kan jadi romantis. Betul. Ya kan? Itu satu. Ya. Terus kalau kita denger lagu, ada lagunya Malik and Essential yang kita bikin romantis ya. Iya. Bukan? Betul. Kita bikin romantis, diromantisir. Terus dari semua perasaan, itu dia sweet banget. Dari semua perasaan, kita kan memang romantisme itu kan menggugah diri kita ya. Bener gak? Ya, kalau anak gue bilangnya lebay aja. Lo mesti belajar romantis, nanti kan lo punya cewek, gue bilang begitu. Jadi bodo amat mamah lebay. Aduh nasinya enak banget, terima kasih ya pa. Gue gitu, mama lenje banget sih sama laki gue bilang gitu. Ya gak? Sementara bapaknya juga gini, apaan sih mama kamu emang suka begitu. Itu diromantisir. Gitu. And that's what makes us have spice in our life.
Cuman kalau yang diromantisir penderitaan ya Nek ya. Nah itu dia maksudnya. Kan lo jadi makin terbenam. Dan berapa banyak novel yang kita baca. Oke. Kemudian lagu yang kita dengarkan. Semua penderitaan itu diromantisir. Oke. Aku hidup, gue kagak tahu dah gitu ya. Pokoknya cinta tapi apa tidak berhasil berdaya apa diromantisir, kita mendayu-dayu. Kita kan ada ya spesialis kan, musisi-musisi spesialis lagu galau kan meromantisir kegalauan gitu. Didengerin oke, apalagi cocok sama emosi sama mood kita. Betul. Tapi when it becomes our life anthem gitu terus menerus, ingat loh ya, apa yang kita pikir, kita rasain, kita omongin itu juga akan mempengaruhi kepada perbuatan kita, terus termanifestasi kepada eksistensi kita. Ya jadilah lo generasi galau, generasi stres, gitu loh. Oke. Garet, kita meromantisir itu. Berarti tipsnya dari Ibu oke tadi. Kalau memang penderitaan itu diromantisir, ya silahkan sejenak. Gini. Nggak usah lah. Gimana? Penderitaan itu terjadi karena kan bagian dari hidup kita. Ya tadi kan. Diakuin, iya, susah, dirasain, dibenamkan? Bukan dibenamkan. Jadi jangan dibenamkan. Tapi habis gitu, kalau lo mau ngeromantisir jangan lama-lama ya. Okay. Karena habis gitu lo berhadapan dengan realitas hidup yang lo harus berjuang melanjutkan hidup. Gini, Ananta saya ajakin naik gunung. Sorry Ananta, gue buka ya. Jadi gini, saya sama suami saya ini hobi jalan. Saya suka jalan. Ya, dan kalau jalannya datar saya bisa jauh. Saya barusan di spring kemarin sama suami saya melakukan perjalanan yang 120 km di Spain. Camino de Santiago, ya, ke sana perjalanan ziarah sih. Tapi yang pergi ikut ziarah bukan yang Katolik, Kristen, yang Muslim juga banyak ya, karena ini perjalanan yang melelahkan sih, capek ya, dan jalan. Jadi kami nengok kebon di Sukabumi, terus suami saya bilang, ini kan gunungnya udah deket nih ya, jalan bisa nggak? Kata adiknya dia bisa, gampang, cuma 8 kilo lewat Salabintana. Oke. Kalau 8 kilo gue juga bisa gitu. Ini jalan santai aja ya, iya gak usah sampai puncak lah gitu, sampai leher aja cukup. Iya sampai udel juga kagak kenapa-napa, kita udah di udel ngomongnya gitu. Jadi saya kagak tahu nama gunungnya apa, ternyata nama gunungnya Gunung Gede Nek. Gede ya. Lewat Salabintana, dulu ilmu bumi saya kan dapat 3 ya. Peta buta gitu kan, saya dapat nilai jelek. Jadi udahlah. Dan sibuk sekali kerja, suami saya, kamu nggak lihat WA Group, enggak lah, nggak ngerti juga. Gunung Gede ini gunungnya gunung apa, gue juga kagak ngerti. Pokoknya bawa baju secukupnya. Dan adik saya bilang ini glamping. Pikiran gue glamping dong, bakal bisa nyatok rambut, nyolokin, jadi gue bawa skincare, gue bawa colokan di ransel gue dengan baju buat 2 kali ganti. Iya. Ternyata tidak berguna. Dan jalanlah, dan saya ajakin dia, Ananta ikut yuk sama ibu yuk, kan lo gak pernah naik gunung, ikut yuk, ini santai kok cuma 8 kilo, cemen, saya bilang gitu. Kalau di GBK cuma 6,5 kali puteran, ya kan? Iya, cemen Ananta bisa lo kan laki, lo gagah lo gitu ya, bisa. Lo pakai ranselnya bawahnya jangan gede-gede ya segala macam. Begitu sampai sana, terus saya gini, tempatnya kumuh banget ya, ini masih hutan banget nih, saya mulai deg-degan. Terus kata adik ipar saya yang adalah salah satu pendiri APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, dia bilang ini daerahnya masih relatif rawan, jarang orang lewat sini. Waduh. Jadi kita nggak lewat daerah turis ya. Pendek sih, kita jalannya santai-santai aja, dia bilang gitu. Dan gue belum pernah lewat sini. Saya langsung dalam hati gini, aduh mateng deh. Kan saya udah membawa anak ini ya, yang gue bilang jalan santai. Jadi saya gini, tenang Ananta, aman. Lihat dong ibu semangat. Tapi perjalanan sampai ke titik pendakian aja ada 1 kilo lebih kali ya. Ibu mukanya udah mulai kecut. Saya nggak berani ngasih muka saya ke dia. Gimana dia? Gitu. Terus mulai naik. Dari landai terus mulai nanjak. Nanjaknya itu manjatnya dari 50 cm, 1 meter, 1,5 meter. Manjat ya Nek. Dan jalan setapaknya itu cuman
30 sampai 50 cm dengan jurang. Paling lebar 50 cm. Kebanyakan 20 cm, 30 cm dan licin banget. Tuhan baik kita nggak dikasih hujan. Betul nggak? Ya. Susahnya minta ampun dan saya mulai ngomel dong. Wajar dong, manusiawi kok ngomel. Terus suami gue jangan ngomel-ngomel, bikin berat perjalanan. Iya, aku nggak ngomel, tapi nyumpah-nyumpah nih dalam hati. Saya bilang begitu. Terus apalagi saya lihat Ananta aman ya, mukanya dia udah busuk banget. Terus gue nggak mau lihat mukanya Ananta aman, gue begitu ya. Mungkin dia udah sumpah serapah diberikan dalam hati karena gue bosnya, dia nggak berani ngomong whatsoever. Tapi saya mulai bilang gue nggak happy nih dengan perjalanan ini, gitu kan. Terus suami saya bilang ya udah balik aja. Sama siapa ya? Kamu pulang aja sendiri balik. Aku mau sampai atas. Dan saya mikir kalau saya pulang balik sendirian, saya satu-satunya perempuan yang ikut di situ. Ya, gue pulang sama siapa? Terus nanti saya tidur di pos di Selabintana tuh, yang pos yang di bawah banget itu. Nah, gue tidur sama mas-mas di situ ya, abang-abang di situ banyak banget kan, ya gue juga takut ya. Jadi saya bilang enggak, gue ikut sampai mentok. Ya ampun, sumpah perjalanannya ajrut-ajrutan. Cuman sama seperti hidup kayak begitu kan. Naik turun. Kalau nemu jalan landai dikit aja gue bilang Ananta landai. Kita bahagia biarpun ajrut-ajrutan. Kita gini, aduh besok turun, ya Allah pasti lebih enak. Ternyata turun berat banget juga ya. Sampai blister dia. Dengkul saya rasa sampai mau copot. Kaki saya tuh sampai 2 minggu masih sakit tuh ujungnya. Karena ngerem kan. So ini apa? Ini kita bicara tentang resiliensi, ya. Seringkali yang terjadi pilihannya adalah lo memang harus lanjut jalan. Pilihannya adalah lanjut jalan. Sama kayak lo naik sepeda, kalau lo kagak lanjut genjot lo jatuh. Di situ juga gitu. Kalau kita mau diem aja, terus lo mau ngapain di situ dengan pacet-pacet begitu banyak? Ya jalan aja, mendingan gue jalan. Paling kena pacet 5 daripada gue berhenti, badan gue penuh pacet, ya. Bahkan saya sampai mikir, Ananta, kalau orang ya yang keputusasaannya besar gitu, depresi gitu ya, dia bakal terjun nggak ya ke jurang? Kayaknya enggak deh Bu, soalnya tajam-tajam. Udah gitu geli ya, sampai bawah udah bocel-bocel, jadi jelek, jadi hancur gitu, sedih rubung pacet, geli kali. Iya juga kali ya Bu ya. Terus kita jalan aja, kita jalan pelan-pelan, pelan-pelan jalan. Kalau capek berhenti ngatur nafas. Jantung gue sampai duk, gue berhenti sampai jantung gue tenang jantung, jalan lagi. Sedikit. 8 kilometer terpanjang dan terberat dalam hidup gue. 8 kilometer terpanjang dan terberat dalam hidup. Iya, baliknya lagi 8 kilo lagi terpanjang. Saya lihat ada orang yang jalannya loncat-loncat. Saya sampai begini, itu orang apa monyet ya Ananta ya? Loncat-loncat dengan ransel berat. Gue mah udah ngesot pakai pantat gue. Tapi selamat kan sampai di tujuan. Artinya hidup kayak gitu bos. Bisa seberat itu. Tapi bukankah berani melanjutkan hidup itu adalah sebuah prestasi ya? Jalanin aja. Nah, resiliensi. Gue juga sambil refleksi banyak. I am, I have, I can. Gue bisa melangkah, gue bisa nafas ya, terima kasih ya Tuhan. And then I act yang dari hati Ibrahim. Kerjain aja. Itu bonusnya tadi plus. Kerjain aja. Kan kita suka punya rencana. I am, I have, I can. Terus diem. Kagak jadi apa-apa. Kerjain aja. Nyampe kok di sana. Betul gak? Udah nyampe nih. Kita posnya di sini. Terus gue gini. Mana ini adanya kerikil-kerikil. Kita mau pasang tenda di mana? Masih naik lagi. Gue bilang Tuhan serius bercanda loh. Masih naik lagi. Gak ada MCK. Jadi yang saya bawa skincare kagak ada gunanya kan? Colokan mau colokin di mana? Di hidung. Gue bilang aduh nih benda ini ya kalau nggak ada hidup gue lebih enteng karena ransel gue lebih enteng. Tapi ya udah kadang-kadang ya kita melakukan sesuatu yang kita pikir benar belum tentu benar. Makanya 3 kemampuan tadi, resilient, stress tolerance, flexibility itu saya bilangnya adaptif. Oke. Being adaptif aja, menyesuaikan aja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Udah ya, Rati. Nah, kita udah 2 hari kan ngobrol di sini.
Thank you, berikan tepuk tangan. Yeay.